Salam sejahtera dan salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara. Renungan Harian Toraya Jumat 13 November 2020. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai 21. Mari kita berdoa. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu mengawali seluruh hari kami, ya Tuhan. Bimbinglah kami untuk mendengarkan dengan baik, agar firman-Mu terus menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, untuk kami terus berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai 21. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin. Keadilan Allah ditegakkan. Bantang tu pangaluna puang matua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan. Setiap perbuatan pasti ada resiko atau konsekuensinya. Lebih-lebih ketika perbuatan itu dapat merugikan orang lain atau lingkungan alam sekitar. Perbuatan yang seperti ini bagi pelakunya pasti ada hukuman, walaupun berbeda jenis hukumannya. Bacaan kita hari ini mengungkapkan tindakan Allah kepada manusia dan sekaligus lanjutan dari bacaan kita kemarin. 3 malaikat telah menumpahkan cawannya.
malaikat yang keempat sampai malaikat yang ketujuh. Gilirannya menumpahkan cawannya ke tempat yang berbeda. Ada yang ditumpahkan ke atas matahari, ke atas tahta binatang, ke sungai-sungai besar, dan ke angkasa. Ini menandakan bahwa tidak ada satupun yang bisa luput ketika Allah menegakkan keadilan kepada kebebalan manusia. Setiap murka Allah yang dituangkan ke dunia tidak membuat mereka bertobat. Kegelapan hati mereka semakin menjadi-jadi. Peristiwa ini mirip seperti yang terjadi pada diri Firaun, di mana Allah mengeraskan hati Firaun. Demikian juga dengan manusia akhir zaman, di mana Allah mengeraskan hati yang gelap menjadi lebih pekat. Jemaat kekasih Tuhan, betapa ngeri kedahsyatan murka Allah serta kebinasaan yang diakibatkannya. Untuk itulah kita harus berjaga-jaga, sebab hari murka Tuhan tersebut seperti pencuri. Berjaga-jaga adalah sifat sejati seorang beriman. Kita yang kini tertekan secara rohani karena melihat kejahatan makin biadab dan makin menjadi-jadi, boleh terhibur bahwa semua itu kelak akan dimusnahkan dan ditiadakan oleh murkanya yang adil. Karena itu, berbahagialah kita yang saat ini tetap setia dan senantiasa berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Kristus datang kembali menegakkan keadilannya di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pagi ini kami boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi sulu dan terang dalam kehidupan kami. Mengajak kami untuk tetap berjaga-jaga dan setia dalam kehidupan kami. Karena kami tidak tahu kapan waktu dan harinya. Semuanya ada di dalam Tuhan. Roh Kudus, kuatkanlah iman kami untuk tetap setia berjaga-jaga sampai akhirnya. Kami datang kepadamu memohon berkat-Mu bersama jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka, dan juga yang menerima berkat-berkat lainnya. Kalau hari ini mereka bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka ya Tuhan, dan berkatilah kehidupan mereka selanjutnya. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang bergumul karena sakit. Saudara Randy Sarira, anak Tania Tiku Padang, Bapak J. Salulinggi, Bapak Daniel Lupang, Ibu Marta Laklang, Ibu CH Dengen, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Albertus Pongmasak, dan jemaat-Mu yang kami tidak sebut satu persatu dalam pemulihan di rumah. Tuhan kiranya menguatkan iman mereka, memberkati proses pemulihan mereka, dan pulihkanlah mereka oleh tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan kiranya berkati di masa tua mereka, yang lemah, yang sakit, Tuhan Engkau pulihkan dan kuatkan mereka. Dan Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi semua orang tua kami yang lanjut usia. Bapa Sorgawi, berkati jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, yang mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan, yang bergumul karena ekonomi, dalam rumah tangga dan berbagai persoalan-persoalan kehidupan Tuhan melawat dan menopang mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Karuniakanlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu. Anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka, dalam masa muda mereka, kawallah mereka ke masa depan yang baik ya Tuhan. Berkati mereka,
yang mencari pasangan hidup, Tuhan karuniakanlah pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Berkati terus proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Tuhan kami mohon, Tuhan terus campur tangan. Tuhan karuniakanlah berkat-berkat-Mu dalam mendukung pembangunan ini. Berkati pemberitaan Injil-Mu di seluruh dunia ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu untuk setia memberitakan Injil-Mu. Berkati pemerintah kami, presiden, sampai seluruh pemerintah kami di daerah untuk memimpin bangsa kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan karuniakanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Terlebih ya Tuhan, dalam penyelesaian masalah COVID saat ini, Tuhan Engkau kiranya memberkati, pulihkanlah keadaan bangsa kami, keadaan kami semua ya Tuhan, agar kami terus menikmati damai sejahtera-Mu. Berkati aparat keamanan TNI Polri, berkati dokter, perawat, semua medis, serta para relawan yang mengabdi, yang melayani di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Seluruh kehidupan jemaat-Mu hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau melindungi, menjaga, Engkau terus menopang, memberkati jemaat-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.